Perkenalkan, nama saya Regina Sinta, nomor NIM 21104-17306. Saya dari kelas M1, Makul Perilaku Konsumen, dosen Pak Adi Mursalin, SEMM. Ini adalah ringkasan materi mengenal era marketing 5.0, kombinasi antara teknologi dan humanity. Apa itu marketing 5.0? Marketing 5.0 adalah konsep marketing yang menekankan pada pemanfaatan teknologi dan penciptaan customer experience. Konsep utama dari marketing 5.0 adalah bagaimana manusia mencari teknologi yang tepat untuk membantu pekerjaan mereka. Dalam hal ini yaitu pemasaran. Kenapa marketing 5.0 perlu bagi perusahaan dan kenapa penting dipelajari? Pergerakan ke arah marketing 5.0 sendiri didorong oleh 5 tren besar, mulai dari jumlah generasi digital savvy yang begitu besar, adopsi PC digital, lifestyle, dampak positif dan negatif dari digitalisasi, perkembangan teknologi yang kian matang hingga simbiosis antara manusia dengan teknologi yang tidak bisa dipisahkan. Apa yang dimaksud dengan next stage dan new CX? Next stage adalah kombinasi antara kekuatan teknologi dan manusia harus berjalan beriringan. Hal ini disebut dengan istilah net stage atau bionic. Sedangkan new CX adalah berbicara mengenai jejak customer di setiap tahap 5A, yakni aware, Apple, edge, dan advocates yang bisa berpindah-pindah entah dari kanal offline ke online atau sebaliknya. Bagaimana cara Anda memformulasikan marketing 5.0? Dengan menggabungkan next stage dan new CX, mereka meyakini customer experience akan semakin efisien dan bisnis Anda dapat memberikan value lebih kepada para customer. Kuncinya adalah manusia harus bisa melampaui kemampuan yang tidak bisa ditiru oleh teknologi. Manusia memiliki pemikiran dan kreativitas yang lebih unggul dari mesin, sementara teknologi berpikir dengan membaca perilaku dan rutinitas manusia. Jika Anda punya restoran, bagaimana Anda menerapkan marketing 5.0? Untuk menerapkan marketing 5.0, perusahaan juga harus melakukan otomasi dengan sentuhan manusia. Artinya, perusahaan harus memisahkan proses bisnis yang berhubungan dengan rutinitas dan proses sekiranya perlu mendapatkan pengawasan secara langsung. Contohnya, saat ini mayoritas perusahaan telah memanfaatkan teknologi untuk mengerjakan pekerjaan rutin, seperti memasukkan data, dapat meningkatkan efisien kerja. Namun perusahaan juga tetap memerlukan sentuhan pekerja untuk mengawasi dan mempertimbangkan keputusan sehingga hasil kerja lebih efektif. Jelaskan evolusi pemasaran dan berikan contohnya. Evolusi pemasaran, marketing 1.0. Dalam era ini, pemasar tidak memperdulikan perasaan pelanggan, melainkan memberikan produk yang dibutuhkan oleh konsumen saja. Era ini umumnya dikenal dengan produk-centric era. Tidak seperti sekarang ini. Di era ini, pemasar dilakukan secara tradisional seperti melalui televisi dan radio. Marketing 2.0 adalah jenis pemasaran
yang berfokus pada pelanggan atau customer centric. Di era ini, produsen mencari pelanggan dan mencoba mempelajari apa yang diinginkan oleh pelanggan. Marketing 3.0 adalah jenis marketing yang difokuskan pada kemanusiaan atau human centric. Marketing 4.0 adalah pendekatan pemasaran yang mengombinasikan interaksi online dan offline di antara pelanggan dan perusahaan. Sebagai contohnya, apabila ada seseorang yang tertarik pada sebuah produk atau jasa, kemudian ia mencari informasi terkait produk tersebut secara detail. Dan marketing 5.0 adalah konsep marketing yang menekankan pada pemanfaatan teknologi dan penciptaan customer experience. Kesimpulan, seiring berkembangnya konsep dari marketing, semakin terlihat bahwa teknologi sudah menjadi bagian penting dari perkembangan pemasaran. Saat sebuah brand yang awalnya hanya dipasarkan secara lokal, kini bisa menyasar target STP yang lebih luas dengan menerapkan market research yang tepat. Bahkan mereka mampu memasarkan hingga ke luar negeri dan di beberapa platform yang berbeda secara bersamaan. Sudah banyak pelaku bisnis yang berhasil membawa brandnya ke ranah internasional berkat internet dan sosial media. Marketing 1.0 hingga 3.0 merupakan era bagi pemasar tradisional. Di era marketing 1.0, para pengusaha hanya menghasilkan produksi barang dan menciptakan barang sebanyak mungkin. Kemudian di era marketing 2.0, para pengusaha mulai memperhatikan customer atau konsumen, akan tetapi masih menganggap konsumen sebagai objek saja. Memasuki era 3.0, pengusaha mulai memperhatikan konsumen dan juga visi, misi, dan value dari marketing. Kehadiran dunia digital kemudian mengubah landscape tersebut dan memunculkan kehadiran era baru, yakni marketing 4.0, di mana era ini lebih menekankan pada dunia digital marketing. Dan kini marketing 5.0 hadir serta berbicara mengenai strategi pemasaran dan konteks kombinasi teknologi dan new customer experience atau CX yang terjadi pada setiap tahap customer journey. Itulah pembahasan mengenai marketing 5.0 dan cara menerapkannya. Semoga Anda dapat memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini dan menciptakan strategi marketing yang sesuai dengan perusahaan Anda. Terima kasih.